Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Maulana SKM dalam video tutorial program DPD. Teman-teman, hari ini saya akan share materi tentang bahaya fogging. Nah, bahaya fogging atau penyemprotan atau pengasapan DPD di lapangan. Teman-teman, ini materi penting sekali karena banyak yang belum tahu bahwa yang kita semprotkan adalah sesuatu yang berbahaya. Masih banyak di masyarakat yang fogging minded atau mindsetnya dikit-dikit fogging, mengandalkan fogging hanyalah menjadi satu-satunya solusi DPD di lapangan. Belum ada kasus minta fogging, tidak memenuhi syarat ketentuan minta fogging, untuk pencegahan minta fogging. Banyak nyamuk di pekarangan minta fogging, ya seperti itu. Banyak kejadian orang minta fogging tapi tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan. Maka dari itu saya bikin video ini dan untuk bisa membantu menjelaskan kepada semuanya, oh yang kita semprotkan ternyata kok sesuatu yang berbahaya. Adanya syarat ketentuan, memang adanya skala prioritas dan sebagainya akan saya jelaskan. Oke? Jadi gini guys, saya di Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal menjadi programmer DPD sampai dengan video ini saya bikin. Saya nangani DPD, saya berkecimpung di DPD itu sejak tahun 2003 waktu saya wiyata bakti di Puskesmas Jatibarang Brebes. Saya sudah jadi tukang fogging, tukang semprot. Jadi saya apal betul bagaimana sih syarat ketentuan fogging itu seperti apa sampai dengan sekarang. Oke. Dan yang menentukan semprot atau tidak jadwalnya siapa yang bikin itu saya kalau di Kabupaten Tegal. Nah, setiap kali mau fogging itu kita mau nyemprot dalam area 9 sampai 10 hektar. Dan kita mengalokasikan BBM dan insektisidanya. BBM-nya kurang lebih untuk premium atau pertamaknya itu adalah 20 liter. Itu untuk bahan bakar mesinnya ya, biar bisa bekerja. Nah, untuk penyemprotannya, kenapa sih thermal fogging ini bisa sampai ngebul? Nah, itu karena apa? Karena ada pembakaran dari solar atau biosolar atau sejenisnya. Jadi solarnya sendiri itu banyak. Untuk area 9 sampai 10 hektar itu solarnya 80 liter. Sementara insektisidanya, bahan untuk membunuh serangganya, kalau kita pakai merek Sinov misalkan, saya selalu pakai itu sampai dengan sekarang, itu paling 1 liter. Nah, bayangin nih perbandingannya atau rasionya nih, 80 liter solar, insektisidanya cuma 1 liter. Memang komposisinya seperti itu aturan pakainya seperti itu. Jadi semuanya tahu bahwa oh kebanyakan yang disemprot berarti itu apa? Ya solarnya yang banyak gitu loh. Loh gimana, apakah mau ditambah atau enggak insektisidanya? Ya enggak bisa, memang aturannya segitu. Kalau terlalu banyak malah tambah racun lagi gitu loh. Itu komposisi segitu aja sudah merupakan racun. Pada dasarnya fogging adalah kita menyemprotkan bahan yang bersifat toksik. Racun bagi siapa? Satu, racun bagi nyamuk. Oke, karena kita mau memang rencananya adalah membunuh nyamuk. Oke, itu racun bagi nyamuk. Tapi ingat, ini juga racun bagi banyak makhluk. Yang pertama adalah racun bagi saluran pernapasanmu. Bagaimana kalau di rumah ada lansia ya, yang sudah batuk-batuk ya, yang suka ada sekresi di sini dan sebagainya. Bagaimana kalau di rumahmu ada bayi yang mungkin saluran nafasnya masih sensitif. Bagaimana kalau di rumah ada orang yang alergi, yang asma dan sebagainya, asmanya bisa kambuh. Ya, belum lagi di rumah misalkan ini racun bagi udara dan racun juga bagi makanan. Nah, makananmu misalkan di dapur ada bahan mentahnya yang misalkan masih di dapur, nanti kena semprot bagaimana? Ya masih ada di wajan yang masih diolah, yang udah dipotong-potong, udah dibersihin. Misalkan ada di meja makan, nasimu bagaimana? Nanti terkena semuanya. Itu racun juga bagi bahanan makananmu, gitu kan? Belum lagi kalau di rumah ada binatang peliharaan kesayangan kamu, misalkan kamu miara kucing yang harganya jutaan, kamu miara ikan yang harganya jutaan, kamu miara burung yang harganya jutaan, itu bisa mati, kamu nangis nanti kamu, ya, gara-gara fogging mesin terus burung kesayanganmu mati, kamu nangis kamu. Belum lagi di rumah misalkan untuk kebersihannya sendiri lah, karena bahan bakarnya tadi dicampur kan, BBM untuk pencampurnya itu kan biosolar dicampur dengan insektisida. Yang namanya biosolar itu ya berbasis minyak. Yang namanya minyak kalau nempel di keramik ya sulit kan. Kamu kan sendiri kan banyak mengeluh, kenapa ya setiap kali habis fogging, waduh ngepelnya susah sekali, menggunakan air nggak hilang-hilang. Ya wong air dengan minyak ya selalu kalis ya kan. Nah, artinya yang kita semprotkan itu ya merupakan racun bagi kita, racun bagi lingkungan kita, racun bagi anak-anak kita, racun bagi hewan peliharaan kita. Itu semuanya ada dampak racunnya, toksik. Jadi perlu dipahami bahwa fogging kita adalah menyemprotkan atau mengeluarkan toksik, racun ke rumah dan lingkungan kita. Itu yang perlu dipahami untuk dasar pemikiran. Jadi kalau kita menyemprotkan racun berarti baik atau buruk? Ya buruk. Pahami itu dulu. Berarti semprot adalah kegiatan yang berbahaya. Makanya kalau bisa jangan fogging. Diutamakan jangan fogging.
Itu utamanya. Lah terus kalau ada kasus bagaimana? Nah, ini makanya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia membuat buku penanggulangan DBD yang sampai detik ini masih berlaku, yang ada cetakan 2017 juga. Sampai detik ini masih berlaku. Makanya saya di situ bikin video kan ya, Bagus Johan Maulana syarat indikasi fogging. Anda ketik seperti itu. Itu masih berlaku sampai dengan sekarang. Itu berdasarkan buku dari Kemenkes itu. Kemenkes membuat syarat atau ketentuan atau indikasi fogging itu apa? Jika kondisi di lapangan menggambarkan adanya penularan kasus, nah, maka dari itu perlu di fogging. Itu karena apa? Skala prioritas. Jadi cara mikirmu gini loh, kalau bisa itu jangan di fogging. Tetapi kalau ada penularan, nah karena ini ada penularan demi menyelamatkan banyak orang dari kesakitan atau dari kematian lebih lanjut, maka perlu dilakukan fogging. Jadi syarat fogging itu dibikin karena adanya skala prioritas. Nek bisa tak jangan fogging, tapi gara-gara kalau ini ada sebuah penularan yang terbukti secara ilmu epidemiologi, secara hasil penyelidikan epidemiologi di lapangan, terbukti adanya penularan apa? Tanda-tandanya ada 2 kasus dengue yang terkonfirmasi. Dengue itu bisa DD bisa DBD. Seperti itu yang terkonfirmasi rumah sakit. Oh iya memang diagnosanya adalah dengue, bisa DD atau DBD. Di mana ini domisilinya jarak tempatnya kurang dari 100 meter, jarak waktu tanggal awal demamnya kurang dari 1 minggu, maka itu disebut ada penularan. Plus di situ ada jentik nyamuk. Nah, jika ada tanda seperti ini di lapangan, penemuan seperti ini berdasarkan hasil kajian penyelidikan epidemiologi, maka ditentukan oh di sini ada penularan. Nah, kalau di situ terbukti ada penularan seperti itu, barulah fogging, ya kan, memenuhi syarat fogging. Jadi kementerian membuat syarat-syarat seperti ini karena apa? Oh, karena ini skala prioritas. Ini sudah ada penularan loh. Kalau ada tanda-tanda tadi yang ditemukan seperti itu, maka dari itu harus dilakukan semprot. Entah kasusnya meninggal, entah kasusnya hidup. Jadi meninggal atau hidup itu tidak menggambarkan adanya tanda-tanda penularan di lapangan. Orang bisa hidup, bisa mati atau masih hidup kena DBD itu kan juga terpengaruh dari antibodinya, kekuatan pertahanan tubuhnya, kondisi metabolismenya, cairan elektrolit yang tersedia di dalam tubuhnya, kan kayak gitu. Jadi ada kasus satu meninggal saja, ya ini belum tentu memenuhi syarat fogging. Itu kenapa meninggal ya bisa aja kan tadi karena misalkan metabolismenya, karena misalkan nutrisinya kurang, karena cairan elektrolitnya tidak seimbang dalam tubuh sehingga dia bisa meninggal. Tapi kalau dia kasusnya cuma sendiri, tidak ada tambahan kasus dan sebagainya, kan berarti belum terbukti adanya penularan di situ. Makanya tidak dilakukan fogging kalau cuma satu kasus, gitu loh. Jadi mindset ini yang perlu Anda ketahui, ya. Kalau tidak meninggal pun tetap akan kami semprot jika memenuhi syarat dan ketentuan tadi, gitu loh. Fogging adalah sesuatu yang berbahaya karena itu racun. Tetapi jika ada tanda-tanda penularan di lapangan, mau nggak mau demi menyelamatkan banyak nyawa orang, demi menyelamatkan orang dari kesakitan harus di fogging. Entah Anda menolak atau tidak, kami tetap fogging. Bagusnya itu tetap fogging. Kalau menolak ya buktikan dulu bahwa Anda mampu melakukan 3M+. Ya, misalkan nih ada area yang memenuhi syarat fogging di situ, tapi warga menolak karena oh janganlah ini racun dan sebagainya. Kalau Anda menolak, itu Anda harus membuktikan bahwa di sini, di area sini, di radius 200 meter dari kasus utama tidak ada jentik nyamuk. Gitu. Dan harus mempertahankan kebersihan itu tanpa jentik nyamuk atau angka bebas jentik sampai beberapa minggu ke depan. Kalau berkomitmen seperti itu tidak fogging nggak masalah. Oke. Tetapi kalau di situ Anda juga jentik nyamuknya juga banyak dan sebagainya, ada penularan kasus, ya itu sudah memenuhi syarat fogging. Apalagi di sana ABC-nya rendah, angka bebas jentiknya yang harusnya lebih dari 95%, misalkan di situ jentiknya banyak. Lah ini terlalu beresiko. Maka harus disemprot demi apa? Demi memutus mata rantai penularan. Sudah ada penularan, sudah ada 2 kasus atau lebih, dan di situ ada jentik nyamuk yang mengindikasikan berarti ada nyamuk dewasa yang sedang berkeliaran siap menggigit orang dewasa untuk menjadi penderita berikutnya, gitu loh. Ya, jadi kalau memenuhi syarat fogging, pasti kami fogging, gitu loh. Anda mau lapor atau tidak, kalau memenuhi syarat fogging, pasti akan kami fogging. Sebaliknya, kalau tidak memenuhi syarat fogging, pasti tidak akan kami fogging. Karena Pak, kita pegangannya ini racun, Mas, gitu loh.
Untuk apa kita malah memberikan sesuatu yang sebenarnya tidak urgent gitu loh. Tidak ada mata rantai penularan, kok kita nyemprot-nyemprot seperti itu? Lah nggak bisa. Jadi Kemenkes ini membuat aturan main seperti ini. Kita kerjakan pakai aturan kan, bukan sesuai kita sendiri kan. Aturan ini dibikin karena hasil studi, hasil riset dan sebagainya. Ya, kita nurut aturan pemerintah dong ya. Jadi bukan menurut kehendak kamu sendiri, kepenginan kamu sendiri fogging atau tidak, kepenginan saya juga enggak. Saya nuruti aturan yang ada di atas ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.